Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prikusuma dengan NIM 333323001. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul 2 yaitu pengujian hipotesis. Di sini soalnya sebagai berikut. Berikut merupakan soal dan jawaban dari tugas mingguan saya di SIP 2. Sini soalnya pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jawabannya, uji hipotesis merupakan bagian dari statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu klaim atau hipotesis tentang parameter dalam suatu populasi. Kemudian, menarik kesimpulan menentukan hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang diukur dari sampel. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini jelaskan perbedaan antara hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Hipotesis nul atau hipotesis nihil merupakan hipotesis yang menyatakan ketidakadanya hubungan antara variabel. Contohnya, tidak ada hubungan antara nilai matematika dengan nilai IPA. Hipotesis nul merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada efek, atau tidak ada pengaruh dalam suatu penelitian. Hipotesis ini selalu dirumuskan dengan tanda sama dengan yang berarti menspesifikasi suatu nilai tunggal. Lalu kemudian hipotesis alternatif atau hipotesis kerja merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel. Hipotesis alternatif merupakan kebalikan dari hipotesis nul, yaitu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan memberikan efek atau ada pengaruh terhadap suatu penelitian. Hipotesis alternatif ini dirumuskan dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan, untuk menunjukkan berbagai kemungkinan hubungan antara variabel. Ketiga, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Pertama, kita harus menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, kita harus menetapkan taraf signifikansinya. Lalu yang ketiga, kita harus menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 atau hipotesis nol dan statistik uji yang sesuai. Lalu yang keempat, kita harus menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel. Lalu yang kelima, kita harus membuat kesimpulan apakah hipotesis nol diterima atau ditolak. Lalu yang keenam, kita menginterpretasikannya kesimpulan sesuai dengan masalahnya. Lalu soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Jawabannya, yang pertama itu yang left tail test. Di sini itu dalam uji ini, daerah kritis berada di sisi kiri, berdistribusi normal. Jika nilai uji statistik jatuh dalam daerah ini, maka hipotesis nol ditolak dan kita menerima H1 atau hipotesis alternatif. Uji ini sering digunakan ketika kita ingin menguji apakah suatu nilai lebih kecil dari standar yang diharapkan. Lalu yang kedua itu ada right tail test. Di sini dalam uji ini daerah kritis berada di nilai di sisi kanan, berdistribusi normal. Jika nilai uji statistik jatuh dalam daerah ini, maka H0 ditolak dan kita menerima H1. Uji ini berguna saat kita ingin membuktikan bahwa suatu parameter lebih besar dari nilai standar. Lalu yang ketiga itu two-tailed test. Di sini dalam uji ini daerah kritis terbagi di kedua sisi distribusi daerah ini. Jika nilai uji statistik jatuh di salah satu dari dua daerah ini, maka hipotesis nol ditolak dan kita menerima H1 atau hipotesis alternatif. Uji perbedaan signifikan tanpa memperhatikan arah perbedaannya. Lalu, yang kelima, soalnya, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, dalam dunia pendidikan, uji hipotesis dapat digunakan untuk menentukan efektivitas metode belajar baru. Misalnya, sebuah sekolah ingin mengetahui apakah metode belajar berbasis video lebih efektif dibandingkan metode ceramah dalam meningkatkan nilai ujian siswa.
Dalam hal ini, hipotesis nol menyatakan bahwa metode belajar baru tidak lebih efektif dibandingkan metode lama, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa metode belajar baru lebih efektif. Sekolah dapat melakukan eksperimen dengan membagi siswa ke dalam dua kelompok, satu menggunakan metode lama dan satu menggunakan metode baru. Setelah periode tertentu, nilai ujian kedua kelompok dibandingkan menggunakan uji statistik seperti uji T. Jika hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan, maka metode baru dianggap lebih efektif. Lalu kemudian contoh yang kedua itu dalam dunia industri. Uji hipotesis sering digunakan untuk mengontrol kualitas produk. Sebagai contoh, sebuah pabrik makanan ingin memastikan bahwa berat rata-rata produk mereka sesuai dengan standar, misalnya 500 gram. Dalam hal ini, hipotesis nol menyatakan bahwa rata-rata berat produk sesuai dengan standar. Sedangkan hipotesis alternatif salah satu menyatakan bahwa ada perbedaan dari standar. Perusahaan dapat mengambil sampel acak dari produk yang dihasilkan dan melakukan uji statistik seperti uji C atau uji T. Jika hasilnya menunjukkan penyimpangan signifikan, maka perusahaan dapat mengambil langkah perbaikan. Misalnya dengan mengkalibrasi ulang mesin produksi agar berat produk kembali sesuai dengan standar. Lalu, soal yang keenam, sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam satu porsi es krimnya tidak melebihi 20 gram. Berdasarkan sampel ukuran 50 porsi es krim, diperoleh rata-rata aktual kadar gula sebesar 21,5 gram dengan standar deviasi 1,5 gram. Hitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikansi 0,05. Di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 6 ini menggunakan software RStudio. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Yang pertama, kita harus menentukan komponen berdasarkan soal. Di sini kita masukkan dulu ukuran sampelnya yaitu 50, rata-rata populasi menurut klaimnya 20, rata-rata sampelnya 21,5, lalu standar deviasi populasinya 1,5. Setelah itu kita run. Selanjutnya, kita akan menentukan alfa dan nilai kritis C. Di sini alfanya 0,05 dengan sintak J alfa ginom 1 kurang alfa. Di sini kita run lagi. Yang menghasilkan nilai Z alfanya 1,6448536269147. Selanjutnya kita menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima hipotesis nol dengan sintak X critical. Lalu kita run. Hasil yang dihasilkan batas kritis rata-rata sampelnya yaitu 20,348926146103. Lalu selanjutnya kita menghitung J beta dari kesalahan tipe 2. Kita hitung menggunakan sintak seperti ini. Kemudian kita run. Hasilnya itu min 5,42621418491401. Kemudian kita menghitung beta dari probabilitas gagal menolak H0 padahal satu benar. Lalu kita run. Yang menghasilkan 2,8784094557. Di sini merupakan hasil ini merupakan probabilitas yang terjadi kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikasi 0,05. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.